topik yang diberikan oleh Widya Tama pagi ini cukup menarik. Potensi bahaya dan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja di konstruksi bangunan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat perkembangan yang luar biasa ini, pembangunan kita tuh yang merupakan suatu hal yang luar biasa ya. Pada tahun 2017, 2018, 2019 ya. Sampai sekarang ya. Dengan adanya pembangunan itu berarti akan muncul di situ biaya, tapi bahaya ya. Maaf. Bahaya itu muncul itu diakibatkan oleh suatu proses yang sering saya sebut dengan PME ya. Dari situ proses interaksi antara people ya, ada orang ya, ada material dan ada juga lingkungan. Baiklah, sebelum saya masuk ke topik lebih lanjut, saya akan mencoba memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Zainal Bakti ya. Saya adalah salah satu pengurus Perhimpunan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia. Jadi konsultan manajemen independen, instruktur ahli K3 umum dan konstruksi, dan spesialis investigasi insiden ya. Dari BNSP, sesudah itu trainer perubahan pola pikir ya, mindset transformation, lalu pembicara berbagai workshop dan seminar nasional ya. Kualifikasi saya itu adalah asesor dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, BNSP, lalu auditor SMK 3 PP 50 2012, ahli utama K3 konstruksi dari BNSP, lalu ahli AMDAL kualifikasi A dari ITB ya, lalu POT dari BNSP, investigator spesialis investigasi insiden dari BNSP. Ini kurang lebih yang kualifikasi saya yang relevan dengan materi kita hari ini ya. Pendidikan akhir saya itu adalah S2 Bisnis Manajemen tahun 94. Pengalaman kerja saya, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tugas saya di PT Wasita Karya hampir 33 tahun ya. Tahun 2007 saya pensiun. Lalu saya masih menyempatkan diri pada sore hari jadi dosen pada waktu ya. Hampir 7 tahun. Lalu menjadi instruktur pelatihan 30 tahun. Sudah itu referensi saya itu hampir semua BUMN karya saya pernah mengajar di situ ya. Kalau Departemen Pekerjaan Umum itu yang situ ya, kalau swasta PT Korien, Jaya Konstruksi, PT Total Bangun Persada ya. Lalu ada Raka Utama, lalu ada Andaro, sudah itu PLN juga, dan mining itu ada Utama ya, dan Andaro tadi. Saya juga sempat menjadi konsultan di perusahaan Amerika, PT FedEx Indonesia, ya, PT Bayu Aji Interbuana, lalu dengan teman-teman di PT Total Bangun Persada, ya, lalu di PT Jasa Marga, lalu termasuk juga PU, ya. Kurang lebih referensi saya, pengalaman, ya. Kurang lebih itu. Lalu konsep daripada K3 itu sendiri sebenarnya sederhana, yaitu selalu sediakan waktu untuk K3 sebelum memulai pekerjaan. Itu dalam tanda kutip ya. Nah, sebenarnya kalau dalam konsep kehidupan sehari-hari, sebelum kita melakukan aktivitas apa saja pun seyogianya kita bicara dulu K3. Nah, diperlukan 1 menit waktu kita untuk membuat aturan, 1 jam untuk kita membicarakan K3, lalu 1 minggu kita membicarakan membuat program K3, lalu 1 bulan kita lakukan operasional. Sesudah itu setiap tahun seyogianya kita buat seperti safety award ya. Sesudah itu apalagi kita juga gunakan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bicara safety, tapi
kata-katanya. Semua itu akan hancur berantakan kalau terjadi satu kali insiden. Makanya kalau terjadi kelalaian saja, ya, itu sudah kita sebut dengan insiden, lalai saja, belum kejadian. Ya. Nah, dalam arti kata apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita bicara masalah K3, ya, di konsepnya. Lalu ada beberapa cara orang melihat K3 itu. Ada orang melihat K3 itu merupakan beban. Kenapa beban? Karena ada aturan. Kalau orang masih bicara beban, maka dia akan merasa keberatan. Bayangkan saja semua yang namanya aturan itu harus dilaksanakan dalam satu kegiatan. Lalu bagaimana cara menyikapinya supaya kita itu happy dengan K3 itu sendiri? Tadi saya sampaikan, mulailah K3 itu dengan kita menyayangi K3 itu sendiri. Menyayangi K3 itu sendiri, kita mulai menyayangi diri kita sendiri. Kenapa? Yang bisa menolong diri kita itu sendiri adalah kita sendiri. Jadi artinya apa? Apapun yang diberikan aturan, apapun yang disampaikan yang harus dipikul itu dalam rangka penyelamatan diri kita. Makanya kalau kita lihat di Undang-Undang 1 tahun 70 disebutkan K3 itu adalah dalam rangka apa? Pencegahan terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, gitu ya. Jadi pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Artinya apa? Upaya kita mencegah, meminimalkan terjadinya sakit dan kecelakaan. Nah, kalau kita sudah menyadari begitu, maka kita akan menjadi berharap akan menjadi perilaku saya. Contoh yang paling sederhana, kalau kita lihat dari BPJS itu, jaminan keselamatan kerja itu dari BPJS itu adalah mulai kita berangkat dari rumah sampai kita kembali ke rumah. Apa artinya? Jadi K3 itu mulai dari rumah. Berarti K3 itu mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Sampai kita kembali ke rumah. Nah, itu dijamin oleh BPJS. Nah, dalam arti kata apa? Kalau seandainya itu tidak kita lakukan, artinya kita sudah terlambat. Ya, kita terlambat. Nah, kenapa terlambat? Karena kita hanya melakukan K3 itu pada waktu kita bekerja. Nah, padahal jaminan itu adalah mulai kita dari berangkat sampai kita kembali ke rumah. Lalu dengan demikian, nah kalau memungkinkan maka kita akan bicara, jadilah dia kebiasaan. Kebiasaan kita menyelamatkan diri kita sendiri, lalu kita menyelamatkan orang lain. Jadilah kalau menurut seorang filosof ya, Aristoteles itu menyatakan bahwa kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah kebiasaan. Jadi kekuatan kita itu dari apa? Dari kebiasaan kita yang melakukan berulang-ulangan atau berulang-ulang kita lakukan. Yang tadi disebut dengan terjadi perubahan perilaku. Nah, dengan nuansanya sudah disiapkan, K3-nya bagus di tempat kerja, dengan sendirinya akan muncullah yang nanti istilah kita itu budaya keselamatan. Itu ya. Jadi artinya apa? Kekuatan kita itu adalah karena kita berulang-ulang. Karena itu keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan suatu kebiasaan. Jadi materi ini terutama untuk membentukkan kemampuan melakukan ketentuan K3 dalam pelaksanaan konstruksi dan bangunan secara disiplin dan konsisten. Maka di sini karena katanya adalah disiplin dan konsisten. Sekaligus inilah kelemahan kita. Kelemahan kita itu dikaitan dengan apa? Disiplin dan konsisten. Dan ini merupakan PR bagi kita supaya potensi bahaya tidak terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini, pelaksanaan konstruksi itu sangat kompleks
yang membutuhkan multidisiplin, ilmu teknis, non-teknis, dan koordinasi sejak awal sampai dengan selesai untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, terintegrasi dalam sistem manajemen mutu, K3 dan lingkungan, maka perlu menguasai berbagai hal yang menyangkut antara lain adalah pengetahuan berbagai pekerjaan konstruksi, pemahaman berbagai aspek teknis dan non-teknis, perencanaan yang matang, persiapan pelaksanaan yang baik, koordinasi kerjasama, semua yang terlibat dalam proyek yang baik, ya terintegrasi ya. Dalam hal ini owner, konsultan, kontraktor, sebagainya. Dan prinsip yang tidak boleh dilanggar adalah kepastian mutu, kepastian menerapkan SMK 3, dan kepastian perlindungan kelestarian lingkungan. Lalu di sini apa yang dasarnya adalah mulai dari peraturan perundang-undangan, lalu personil pekerja yang kompeten, di mana dia harus memenuhi kualifikasinya dan bertanggung jawab, dan dia memahami bahaya dari setiap jenis pekerjaan alat, material, dan lingkungan, nilai dan mengendalikan risiko dari setiap bahaya yang terindikasi. Inilah yang diharapkan orang masuk ke lapangan. Jadi orang masuk ke lapangan itu sudah dibekalin dengan aturan, sudah dibekalin dengan kompetensi, sudah dia memahami alat-alat apa saja yang akan ada di lapangan, lingkungan seperti apa yang akan ada di lapangan, lalu dari situ dia akan bisa melihat risiko apa kira-kira yang terjadi apabila dia mengabaikan. Ini konsep ini sebenarnya. Nah, kebanyakan daripada kita lihat di lapangan itu banyak yang nggak memahami, ya. Jadi yang penting dia kerja, ya sudah. Tapi belum tentu dia memahami alat yang dia gunakan itu potensi bahayanya apa. Belum tentu dia tahu. Kadang-kadang dia tidak sadar membuang barang, benda-benda kecil, mungkin dari ketinggian, ya mungkin hanya sebesar baut ya, tapi dari 6 lantai begitu kan, dia nggak sadar kan. Tapi kalau dia sudah menilai dan mengendalikan risiko setiap bahaya yang terindikasi, di mana kalau dia melemparkan batu kecil terlempar keluar sehingga mengakibatkan jatuh menimpa orang di bawahnya, itu dampaknya bisa kepala orangnya jadi bocor. Maka kalau kita lihat dari aturan di konstruksi itu sebenarnya aturan itu sudah lengkap, ya sudah lengkap. Nah, ini saya buat coba bentuk-bentuk aturan yang sudah ada itu adalah mulai dari undang-undang, ya, lalu ada juga PP, lalu ada permen, ada juga surat SKB. Yang paling populer itu sekarang itu adalah pertama ada Undang-Undang 170 pasti itu, ya. Kita lihat ya. Sesudah itu yang kedua itu sekarang yang kita lihat itu adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 mengenai apa? Ketenaga kerjaan. Karena Anda sudah pernah lihat di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan bahwa perusahaan itu wajib melaksanakan sistem manajemen K3. Ada di situ. Sesudah itu kita masuk lagi ke Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 di mana ini adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi, ya. Lalu lebih khusus lagi itu permen PP, maaf, peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu kita masuk lagi ke PP nomor 50 tahun 2012. Lalu masuk lagi kita sekarang ke PP nomor 14 tahun 2021. Ya, tentang perubahan PP nomor 22, ya, mengenai penerapan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Nah, lalu lebih khusus lagi ada peraturan Menteri Menteri PUPR yang berkaitan dengan apa? Pedoman K3 konstruksi Permen nomor 21 tahun 2019. Ditambah lagi ada lagi Permen nomor 14 tahun 2020 mengenai standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Nanti kita lihat ya. Ada SKB yang populer dulu itu adalah SKB Menteri Tenaga Kerja dan Menteri PU nomor 174 dan 10486 ya. Ini sebenarnya kita sudah dibekali.
Lalu dengan adanya peraturan-peraturan baru ini, paradigmanya sekarang sudah berubah. Yang namanya K3 itu bukan hanya pada waktu konstruksi saja, tapi sudah mulai diatur pada waktu pengkajian. Ya. Ini kurang lebih aturan tadi ya. Lalu kaitan dengan COVID juga sudah ada aturan, ya. Lalu kaitan dengan lingkungan kerja, Permen nomor 5 tahun 2018, lalu ada instruksi PUPR, PUPR nomor 2 tentang protokol pencegahan virus COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Ini sudah diatur semua, ya. Ini dia skemanya, ya. Nah, di mana kalau kita lihat di sini pemilik proyek itu harus sudah membentuk yang namanya Satgas Pencegahan COVID-19. Itu si kontraktor menyediakan fasilitas dan pencegahan COVID. Nah, lalu kontraktor melakukan edukasi ya semua orang yang untuk menjaga diri dari COVID. Nah, sesudah itu kontraktor juga mengukur suhu semua orang yang setiap pagi, siang dan sore. Lalu mereka membuat kerjasama dengan rumah sakit setempat, misalnya puskesmas, apabila terjadi suspek COVID ya. Nah, lalu menghentikan sementara proyek jika teridentifikasi adanya orang proyek yang terpapar COVID. Nah, ini juga melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan. Nah, ini juga dilakukan. Inilah diatur oleh Permen PU itu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contoh yang mereka sudah buatkan untuk kontraktor itu ya. Di sini ada sosialisasi kepada seluruh karyawan, staf dan pekerja yang terlibat dalam proyek perpanjangan runway Bandara Supadio tentang COVID-19 dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Identifikasinya adalah pemberian penyuluhan dan pendidikan tentang hidup bersih dan sehat serta pencegahan terhadap virus corona. Sesudah itu ada promosi tekniknya adalah Satgas bersama petugas medis menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, dan promosi teknik pencegahan COVID pada setiap diadakan safety morning talk. Lalu metode pencegahannya, kontraktor wajib menyediakan fasilitas pengukur suhu badan, ya. Sesudah itu ada lagi di sini pemeriksaan lapangan, ya, inspeksi rutin. Lalu ada lagi sterilisasi, penyemprotan. Sesudah itu ada medical check up. Nah, jadi kontraktor wajib menyediakan ruang klinik di lapangan dilengkapi dengan sarana yang memadai seperti tabung oksigen dan lain-lain. Ada isolasi pasien. Jadi bila ada staf, karyawan atau pekerja yang dinyatakan positif teridentifikasi COVID, wajib dirujuk ke rumah sakit. Lalu pemantauan petugas medis bersama security proyek melaksanakan patroli dan pemantauan. Nah, inilah yang dilakukan dalam rangka COVID. Lalu tadi saya sampaikan, paradigma yang baru sekarang ini adalah K3 itu sudah mulai dibicarakan, bukan namanya K3, tapi disebut dengan keselamatan konstruksi. Kalau di PUPR itu. Tadi kan saya sudah bicara mengenai apa? Permen nomor 21 tahun 2019 dan Permen PU nomor 14 tahun 2020. Nah, di sini mulai dilibatkan yang namanya ahli K3 konstruksi itu adalah pada waktu tahapan pengkajian dan perencanaan. Ya. Gimana desain pada waktu itu sudah harus disusun dokumen yang namanya rancangan konseptual SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Nanti bentuknya kurang lebih seperti apa nanti akan saya coba tayangkan. Nah, sesudah itu atas dasar itulah maka dibuat perancangan. Perancangan ini juga dengan melibatkan ahli K3 konstruksi. Harus menyusun rancangan konseptual SMKK atau rencana keselamatan konstruksi perancangan. Ini masih fase pemilik proyek ya. Sesudah itu baru ditenderkan di penawaran, baru masuk ke kontraktor atau penyedia jasa. Nah, baru di sini masuk dalam dokumen kontrak
penawaran, yaitu dokumen penawaran teknis. Di sini juga melibatkan ahli K3 konstruksi. Jadi sampai nanti pada waktu yang kontraktor itu ditunjuk sebagai pemenang tender, maka dia sudah harus membuat rencana K3 pelaksanaan dan rencana mutu pelaksanaan konstruksi ya. Mana bahasanya di sini adalah di sini sudah dimasukkan semua orang-orang ahli K3. Artinya apa? Bahasa yang digunakan di sini menyatukan persepsi bahwa K3 itu bukan hanya dilaksanakan pada waktu konstruksi, tapi pada waktu rancangan, pada waktu pengkajian perencanaan itu sudah harus ikut diperhitungkan di situ. Ya. Nah, ini dia contohnya, rencana konseptual SMKK, pengkajian dan perencanaan konstruksi itu adalah ini, seperti ini. Ya. Apa yang mereka buat? Pada waktu periode perancangan itu, pengkajian itu ya, perencanaan pengkajian itu mereka misalnya harus mengidentifikasi keselamatan konstruksi. Apa saja? Mulai dari lokasi, lingkungan fisik, sosial ekonomi, termasuk dampak lingkungan. Di sini ada deskripsi awal, bagaimana kondisi kontur tanahnya, bagaimana kondisi debit sungai, bagaimana sesuai dengan peta. Lalu di sini dia harus memberikan rekomendasi. Untuk mengarah kepada proyek itu dibutuhkan apa? Dibuat jalan, akses menuju lokasi pada jalan-jalan baru ke arah perencanaan lokasi jembatan untuk memobilisasi alat dan material. Artinya apa? Pada waktu itu diharapkan dari rekomendasi ini, kalau memang nanti pekerjaan itu mau dilaksanakan, maka perlu disiapkan jalan. Jadi dari awal sudah dihitung. Bagaimana lingkungan fisiknya? Pengaruh terhadap vegetasi hutan dan perkebunan. Ini pengaruh terhadap lingkungan fisiknya. Lalu bagaimana dengan sosial ekonomi? Pengaruh pada hubungan dan sosial lokal. Survei resisten pendekatan dan sosialisasi ada. Berarti artinya apa? Perlu dilakukan pengkajian ini, ya. Kalau ini sudah oke, sudah dilakukan pendekatan, baru dibuat rancangan. Ya. Tadi kajian perencanaan, baru akan menjadi rancangan. Bagaimana dampak lingkungan? Apakah perlu kajian AMDAL? Apakah ada wajib AMDAL di situ? Karena peruntukannya, atau dia tanah hutan produktif misalnya, ya. Nah, pengelolaan dan pemantauan Pak Jainal, suaranya tidak masuk, Pak. Jadi di sini ada rancangan konseptual sistem manajemen. Lalu kita lihat di sini keselamatan dan konstruksi perancangan konstruksi. Mulai dari apa? Baru masuk identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan penetapan tingkat risiko pekerjaan. Nah, maka kenapa di sini orang ahli K3 itu dilibatkan? Karena dialah yang diminta ikut melakukan penilaian terhadap identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan penetapan tingkat risiko pekerjaan. Lalu ada peraturan perundang-undangan yang standar tadi yang kita bicarakan di atas. Lalu rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi bangunan. Lalu pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Yang kedua, dukungan keselamatan konstruksi. Termasuk di situ biaya keselamatan konstruksi. Kebutuhan personil K3 konstruksi. Jadi tidak lagi nanti akan masuk biaya umum, tapi dia sudah masuk item sendiri. Ya. Dan kalau selama ini seolah-olah kalau ada biaya K3 itu dimasukkan ke biaya umum sehingga tidak jelas berapa rupiahnya. Kalau sini jelas biaya keselamatan konstruksi. Nah, itu ada sekian, terdiri dari sekian kebutuhan personil K3 konstruksi.
Kurang lebih rancangan konseptual itu adalah seperti ini isinya. Ini yang harus dibuat pada waktu perancangan itu, ya, data-data proyek, ya, bentuknya seperti ini. Coba kita lihat yang nomor 5. Di nomor 5 itu apa? Melakukan identifikasi bahaya dan mitigasi risiko. Setiap bentuk perhitungan struktur dan fasilitas bangunan yang dirancang untuk menjamin keselamatan konstruksi pada tahap pelaksanaan, penggunaan konstruksi bangunan serta pembongkaran harus diwajibkan di situ mulai pada waktu pembangunannya sendiri, pelaksanaannya, penggunaannya sampai pembongkaran bangunan itu sendiri. Artinya, K3 itu bicara bukan hanya pada waktu konstruksi, tapi bicaralah dia pada seumur dari bangunan itu. Ya. Jadi kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya kalau kita bicara konstruksi itu kan sebenarnya kan hanya posisinya di sini, siklus konstruksi bangunan. Sebenarnya ya, yang selama ini dibicarakan di K3 kita selama ini adalah yang ini saja. Masukkan penawaran, sudah itu ada tanda tangan kontrak, serah terima pertama, serah terima akhir kerjaan akhir. Udah. Nah, di sini ya K3 itu berjalan. Tapi dengan konsep yang baru sekarang ini adalah bagian daripada K3. Ya. Nah, namun perlu kita waspadai dengan demikian dibutuhkan orang yang berkompeten hal betul-betul harus keselamatan konstruksi, ya. Lalu pada waktu perencanaan keselamatan konstruksi pada pelaksanaannya ini karena kan pada waktu pelaksanaan itu yang tadi saya sampaikan, ya, periode kita konstruksi itu. Nah, rencana keselamatan konstruksi merupakan dokumen lengkap rencana penerapan SNKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Artinya tidak bisa dilepaskan sendiri. Nah, lalu setiap calon penyedia jasa menyusun dan menyampaikan dalam dokumen berdasarkan lingkup pekerjaannya, kondisi lapangan, seluruh pelaksanaan pekerjaan, dan disampaikan, dibahas, disepakati, disetujui pengguna jasa dan penyedia jasa pada pre-construction meeting. Artinya apa? Ada para pihak di situ sama dengan dokumen kontrak. Lalu format RKK pada tahap pemilihan penyedia jasa konstruksi sudah harus mengikuti persyaratan dalam RKK, yaitu sebagai informasi terdokumentasi. Di sini disusun, ya, susunannya itu terdiri dari covernya di situ, ada halaman pengesahan tadi para pihak itu, ada halaman daftar isi dan halaman RKK. Kurang lebih isinya seperti ini, ada formatnya. Di situ ada yang namanya kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Ini mengadop dari ISO 45001 ya. Ya. Di mana leadership labor participation, ya. Lalu kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal, lalu ada komitmen keselamatan konstruksi. Nah, sesudah itu bagian B-nya perencanaan keselamatan konstruksinya. Di situ ada identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, lalu ada rencana tindakan sasaran program, ada standar dan peraturan perundang-undangan. Bagian C-nya dukungan keselamatan konstruksi, sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi, dan informasi yang terdokumentasi. Lalu bagian D-nya cukup tebal ini ya. Jadi ada di situ operasi keselamatan konstruksi, perencanaan dan pengadaan operasi, kesiapan tanggapan terhadap kondisi darurat. Lalu bagian E-nya evaluasi kinerja keselamatan konstruksi, pemantauan dan evaluasi, yaitu inspeksi dan audit,
tinjau manajemen peningkatan kinerja keselamatan konstruksi. Nah, inilah dokumen-dokumen dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dengan paradigma yang baru sekarang. Ya, artinya apa? Ada satu kesatuan persepsi antara pengguna jasa dan penyedia jasa bahwa selama proses pekerjaan konstruksi itu dilakukan, selama proses perancangan itu dilakukan, selama bangunan tersebut dioperasikan, sampai bangunan itu dibongkar, maka di situ kita bicara sistem manajemen keselamatan konstruksinya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat pendekatannya, ya, pendekatannya itu sebenarnya kalau kita mundur lagi ke belakang itu ada Permen 1 tahun 80. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan pencegahan pada waktu proses konstruksi dilakukan? Jadi kan kita sudah pure bicara pada waktu proses konstruksinya, yang tadi saya bicarakan di konstruksinya sendiri. Itu ada di Permen nomor 1 tahun 80, pencegahan dilakukan sebagai berikut. Pertama adalah di pasal 1 ayat 2, tempat kerja dan tangga, lorong-lorong dan gang harus dilengkapi dengan penerangan yang cukup sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, ini sudah ada penjelasannya lebih baru lagi di Permen nomor 5 tahun 2018. Artinya apa? Harus dilakukan pengukuran penerangan, bagaimana penerangannya mencukupi untuk tempat-tempat kerja, ya, tangga-tangga, lorong-lorong dan gang-gang harus dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Lalu di ayat 3, semua tempat kerja harus mempunyai ventilasi yang cukup sehingga mengurangi bahaya debu, uap dan bahaya lainnya. Nah, di sini juga di Permen nomor 5 tahun 2018 itu kan kaitan dengan apa? Bagaimana kita membuat circle udara itu, ya, siklus udara itu memenuhi persyaratan dengan mengukur, ya, sesuai dengan dibutuhkan oleh kita, terutama untuk tempat-tempat yang tertutup, ya, misalnya di basement. Lalu di pasal 9, kebisingan getaran tempat kerja tidak boleh melebihi nilai yang batas yang berlaku, yaitu di Permen nomor 5 tahun 2018. Lalu kita lihat di sini. Lalu pada waktu proses konstruksi itu kita lakukan identifikasi bahaya dan risiko. Yaitu dengan apa? Mengidentifikasi semua bahaya potensial dalam aktivitas pekerjaan mechanical electrical. Menentukan upaya pengendalian risiko, mengembangkan suatu rencana tindakan yang akan dilakukan. Kenapa kita bicara mechanical electrical ini? Seperti Bapak dan Ibu ketahui, pekerjaan ME ini adalah merupakan pekerjaan yang unik. Dia bekerja bersamaan dengan pekerjaan sipil, tapi biasanya pekerja sipil duluan, baru masuk ME. Lalu biasanya mereka bekerja di mana? Mereka bekerja di tabung lift misalnya, di mana tempatnya terbatas, tertutup, lalu di ketinggian, nah, di mana potensi bahaya itu akan muncul di situ, mereka terjatuh, ya, atau mereka malah karena kegelapan, ya, tidak bisa melihat ke bawah, ya. Lalu ini tindakan penyelamatan perlu disesuaikan dengan derajat berbahayanya, terutama untuk berita spesifik. Perlu lakukan pengenalan, perkiraan, pengujian lapangan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi kecelakaan kerja itu terjadi adanya interaksi dari PME tadi. Ada people, ada equipment, ada material, ada environmental, ya, atau PME kita sebutkan. Maka apabila terjadi ketidakselarasan antara 4 komponen ini tadi, maka akan terjadi accident. Nah, accident ini terjadi disebabkan oleh apa? Apakah orangnya yang tidak kompeten, alatnya tidak layak digunakan, atau lingkungannya yang berbahaya, atau materialnya sudah kurang baik, ya. Jadi ini, maka perlu kita waspadai di sini. Kalau memang terjadi ketidakselarasan 4 komponen ini, maka hati-hati, ya. Akan muncul bahaya di sini, kondisi yang menghadirkan adanya ancaman terhadap orang, harta benda dan lingkungan,
sesuatu sumber yang berpotensi menimbulkan cedera, sakit, kerusakan, kerugian atau pada proses kerja, properti dan lingkungan. Nah, ini bahaya nyata yang mungkin bahaya yang kelihatan saja dapat dirasakan, misalnya seperti mesin-mesin peralatan yang tidak diberi pelindung atau proteksi, kerusakan gedung, bangunan, peralatan listrik yang cacat, rem kendaraan yang tidak pakem. Lalu ada lagi bahaya yang tersembunyi atau bahaya laten, yaitu bahaya yang tidak tampak dan sulit dirasakan seperti instalasi listrik, uap beracun atau suara berfrekuensi tinggi. Lalu ada lagi bahaya yang berkembang, yaitu bahaya yang tidak segera dikenali dan akan berkembang sepanjang waktu. Misalnya pemakaian ban karet pada mobil kren, kabel baja yang karetnya mulai terputus-putus, suara bising yang menyebabkan tuli, kulit tubuh yang terkena larutan kimia yang bisa menyebabkan sakit kulit, dan sebagainya. Nah, sesudah itu bahaya sementara itu bahaya yang kadang-kadang muncul, misalnya ketika beban listrik terlalu berat, mesin terlalu berat, atau overload listrik atau mesin kadang-kadang mati. Jadi ada kemungkinan apa yang dimaksud dengan risiko atau dengan risiko? Jadi risiko itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian jiwa, cedera pada orang, harta, lingkungan karena adanya bahaya yang teridentifikasi. Pengendalian risiko adalah mekanisme proses untuk meniadakan, mengurangi paparan agar tidak terjadi kerugian dengan melindungi orang, harta, atau lingkungan dari bahaya yang teridentifikasi. Siapa yang harus melakukan identifikasi? Jadi orang-orang kita di lapangan itu seyogianya bukan hanya menyerahkan kepada orang safety saja, tapi ada orang yang terlibat di situ, misalnya ada orang engineeringnya, ada logistiknya, ada pelaksana atau supervisornya, ada SDM, ada safety officernya. Misalnya, orang teknik itu akan bicara metode kerja. Lalu dengan metode kerja itu, engineering itu dia punya yang namanya sumber daya. Nah, sumber daya itu dari mana? Dari data. Katakan data teknis. Nah, sesudah itu hasil benda uji, ya, nah, dia sudah tahu di situ. Pada waktu dia membuat metode kerja itu, dasarnya itu adalah dari sumber daya yang ada. Misalnya, kenapa ini harus kita menggunakan, katakan galian ini harus ada pakai sheet pile? Kenapa? Karena datanya tanah di situ tanah lembek. Ada data tanahnya ada. Sesudah itu oleh logistik atau pengadaan, dia bicara apa? Kontrak pesanan transport ini. Berarti apa? Maka dia akan menyiapkan barang atau dia mencari vendor yang bisa memenuhi persyaratan secara safety, aman. Lalu bagaimana dia pendatangannya, ya? Lalu kalau memang bahan tersebut bahan yang berbahaya, beracun berbahaya, disiapkan. Ada nggak apanya MSDS-nya, ya? Barang-barang yang memang B3 itu sebelum masuk MSDS-nya sudah disiapkan. Lalu pelaksana apa? Supervisor persiapan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan. Berarti dia sudah mempersiapkan barang-barang, menyediakan tempat pelaksanaan pekerjaannya, nah, termasuk juga orang-orangnya, ya, harus disiapkan oleh dia. Nah, lalu kalau memang dia tidak punya orang, berarti dia harus bicara dengan SDM. Nah, maka dibutuhkan rekrutmen, penugasan, pelatihan, SKA dan pendidikan. Artinya apa? Orang yang bisa dipekerjakan itu adalah berkompeten. Maka persyaratan utama pada waktu penerimaan rekrutmen itu, maka orang tersebut adalah kompeten. Nah, kompeten apa? Memenuhi persyaratan kalau dia bekerja di konstruksi tadi. Dengan asumsi dia mengenal potensi bahaya, dia tahu kondisinya, nah, sedikit banyaknya dia tahu aturan, ya. Lalu safety officer ngapain? Nah, disinilah fungsi safety officer itu, dia memastikan apakah si pekerja itu sudah diberikan induction. Lalu apakah pekerjaan-pekerjaan yang punya potensi bahaya tinggi itu sudah ada belum JSA-nya? Lalu inspeksi kapan harus dilakukan terhadap alat,
terhadap proses, ya, terhadap orang, lalu kapan patroli, lalu audit, kalau terjadi keadaan insiden, misalnya perlu diadakan apa yang namanya penyelidikan insiden, ya. Ini jadi artinya apa? Semua orang yang ada di lapangan itu punya peran dalam rangka mencegah terjadi kecelakaan kerja. Lalu seperti biasa ini ada bagian mengenali bahaya itu dengan seperti ini. Apakah inilah kesalahan mereka harus diketahui. Nah, seperti saya punya data ini. Kalau data sendiri, ya, data sendiri ini kita mencoba melihat, mengidentifikasi seringnya terjadi kecelakaan kerja itu pada waktu kapan sih sebenarnya. Ternyata dari data kita, ya, dari data yang dikumpulkan oleh sendiri ini, ya, kalau sendiri itu yang tertinggi itu adalah kecelakaan pada waktu pekerjaan perancah. Itu 34,6%. Lalu pekerjaan backcasting itu 20,6%. Lalu ada pekerjaan besi beton 16,4%, struktur beton itu 8,7%, pekerjaan short grade, ya, itu 6,6%, pekerjaan di tempat tinggi itu 3,8%. Jadi ini kurang lebih. Lalu artinya apa? Mulai kita berpikir bahwa kalau begitu kita coba mulai diurutkan berdasarkan Pareto, misalnya mana yang paling tinggi, ya. Ternyata pekerjaan perancah ini. Kita coba, ini saya mengambil contoh saja. Jadi perancah itu 34, sekian, ya. Artinya apa? Berarti pada waktu pekerjaan kita di lapangan itu, pekerjaan perancah ini perlu kita buat atau kita perhatikan lebih detail. Apakah masang perancahnya benar atau tidak? Ya. Lalu apakah pada waktu membuat desainnya itu dasarnya sudah ada, misalnya perancah frame, beban orang ditambah dengan beban peralatan yang dibawa maksimum 300 kg dengan tinggi perancah 45 meter. Perancah pipa, beban orang ditambah beban peralatan di bawah maksimum 400 kg, tinggi perancah 31 meter. Untuk tinggi di atas 31 meter agar stabil, maka di bagian paling bawah dipasang pipa ganda berjarak 20 meter dan dari bagian perancah. Kalau perancah kayu dan bambu kita abaikan dulu. Nah, ini berarti apa? Berarti di sini ada rekomendasinya. Artinya apa? Perancah yang terpasang itu apakah seperti ini? Ya kan? Nah, kita perhatikan, ya. Nah, lalu kita lihat karakteristik daripada tempat pekerjaan kita itu sendiri. Kalau kita lihat, di situ bersifat sangat kompleks, multidisiplin, ilmu gaya arsitektur. Melibatkan banyak tenaga kerja kasar yang pendidikan relatif rendah. Nah, ini saya kasih bintang. Kenapa? Pada waktu rekrutmen kita itu, jarang kita mempersyaratkan pekerja itu sekolahnya tamatannya misalnya SMP, SMA gitu. Ya. Itu jarang. Tapi yang sering kita persyaratkan itu adalah kontribusi dia. Seperti tukang kayu apa dia? Backcasting, tukang besi apa? Kolom, lantai, tukang cor, misalnya kan. Nah, padahal kalau kita lihat selama ini justru dikhawatirkan malah jangan-jangan pekerja kita yang di konstruksi itu punya pendidikan relatif rendah, ya. Nah, ini saya punya data dari Kompas tanggal 8 November tahun 2018. Itu jumlah tenaga kerja yang tingkat SD itu ada 40,69%. Nah, jadi kalau kita lihat di tempat lain, di industri lain, ada persyaratan pendidikan untuk mereka yang masuk ke dunia kerja. Tapi kan kalau di konstruksi itu relatif masih nggak ada persyaratan mengenai pendidikan. Nah, jadi asumsi saya bisa sekitar 70-80% tenaga kerja kita itu berpendidikan SD. Ya. Nah,
Sehingga akan menjadi masalah bagi kita berkomunikasi dengan mereka dengan menggunakan bahasa-bahasa yang selama ini mungkin kita gunakan ya, bahasa-bahasa akademis misalnya ya. Lalu masa kerja yang terbatas, intensitas kerja yang tinggi ya. Lalu tadi saya sampaikan, sekarang terjadi perubahan yang disebut dengan perubahan rantai pasok. Nah, kalau tadinya proyek itu, di mana kegiatan proyek itu di situ adalah semua kegiatan dilakukan, sekarang sudah mulai berubah. Jadi ada 4 tempat sekarang dilakukan kegiatan proyek itu. Pertama adalah di pabrik, yang kedua itu ada di pabrik, di transportasinya sendiri, sesudah itu ada di proyeknya, dan terakhir itu pada waktu dioperasikan. Nah, pada waktu itulah mulai berpindah potensi bahaya itu. Misalnya contoh yang paling sederhana adalah produksi pabrik itu precast misalnya. Besi beton, atau besi, atau aluminium, atau fiberglass yang sudah dibuat di pabrik sana kan. Berarti potensi bahaya itu sudah berada di pabrik. Artinya sudah mulai dipindahkan di pabrik ke pabrik, bukan hanya di proyek. Tapi jangan lupa, karena katakan pabriknya itu ada di Cibubur, sesudah itu proyeknya itu ada dikatakan di daerah Pasar Minggu, ya, katakan bisa, atau di daerah Cawang situ, maka pada waktu pengangkatannya itu pasti memerlukan transportasi. Misalnya contohnya girder yang panjangnya 50 meter akan diangkat dari Cibubur, dibawa ke, katakan tadi ke Cawang. Berarti perlu di situ dilakukan survei perjalanan darat. Nah, dengan perjalanan darat itu berarti membutuhkan jalan yang mampu menahan beban pengangkatan girder. Ya. Jadi belum tentu jalan-jalan itu mampu menahan beban, dan juga kemungkinan ada di situ ketemu dengan jembatan-jembatan kecil misalnya. Ya. Berarti potensi bahayanya adalah terhadap lingkungan atau jalan raya. Lalu berpindah pada waktu kita pelaksanaan pekerjaan kita di lapangan, maka masuk kita ke pemasangan. Pada waktu pemasangan itu mulailah kita disuruh menggunakan alat berat, misalnya kita menggunakan tower crane, ya, mobil crane, ya. Nah, potensi bahayanya mencela, apalagi perancah tadi itu, peralatan kerja, masuk kaitan dengan mechanical electrical, ya. Lalu pada waktu sesudah itu baru kita mulai bangunannya dioperasikan, maka berpindahlah potensi bahayanya pada waktu operasi, ya, operasionalnya. Mulai ada lift di situ, ada ME-nya, ada pengelolaan bangunan, ada pengelolaan, dan termasuk pemeliharaan terhadap bangunan itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sasaran kita adalah bagaimana keselamatan keteknikan konstruksi membangun dan akan menjadi aset yang berharga dari usia panjang, keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja, termasuk subkontraktor, tamu. Lalu sasaran berikutnya adalah keselamatan lingkungan kerja dan lingkungan terdampak proyek. Nah, keselamatan pabrik, masyarakat sekitar proyek. Kurang lebih ini dulu ya yang perlu saya sampaikan untuk melihat paradigma baru kita, bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan kerja, ya, dari mulai proses dari pengkajian sampai pada waktu operasional. Ya. Oke, karena waktu, saya pikir ya kita sudah masuk ke. Silakan Pak Ridwan. Oke, Pak Ridwan, silakan di take over. Oke, terima kasih Bapak Zainal. Terima kasih atas presentasinya Pak Zainal Bakti, sangat menarik dan sangat menarik sekali ya topiknya. Berikutnya di sesi kedua, pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semua. Namun sebelumnya akan ada beberapa informasi penting buat Bapak Ibu semua. Oke.
Pak Jainal, izin sebentar ya, ada informasi. Ya, silakan. Izin dulu. Oke, izin sebentar ya Pak Zainal. Oke, jadi Bapak Ibu semua, untuk informasi terkait dengan video mengenai K3, Bapak Ibu sekalian bisa langsung nanti lihat ke channel kita, ke channel Kak Cik Deni. Di sini membahas terkait banyak sekali hal mengenai K3. Jadi di sini terkait wawasan K3, Bapak Ibu bisa dapatkan di sini ya. Langsung aja nanti masuk ke channel Kak Cik Deni untuk mengakses video-video terkait dengan K3. Di sini juga nanti hasil dari rekaman atau recording webinar kita akan kita upload ke channel Kak Cik Deni ini. Jadi nanti Bapak Ibu nggak perlu khawatir ketinggalan materinya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa akses secara langsung melalui YouTube-nya Kak Cik Deni ya. Jangan lupa juga nanti untuk subscribe, untuk like jika materinya yang disampaikan bagus, dan minta untuk di-share juga jika bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kemudian kita ada perkenalan aplikasi Mika Pro ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang belum mendownload aplikasi Mika Pro, Bapak Ibu sekalian bisa download di Play Store dan juga App Store. Kita udah tersedia di kedua platform tersebut ya. Nah, benefitnya apa sih kalau misalnya Bapak Ibu mendownload aplikasi Mika Pro ini? Benefitnya itu adalah nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu menonton video dari awal sampai dengan akhir, maka nanti kita akan memberikan form absensi. Nah, untuk menerbitkan e-sertifikat Bapak Ibu sekalian nanti bisa diakses langsung di Mika Pro, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga nanti untuk modul hasil dari presentasi ini dan hasil dari materi hari ini dan juga materi-materi sebelum dan selanjutnya nanti itu akan di-upload juga di dalam Mika Pro. Jadi Bapak Ibu sangat diuntungkan di aplikasi Mika Pro ini ya. Nah, kemudian juga nanti bisa akses terkait dengan peraturan perundangan, regulasi, dan banyak fitur lainnya. Kemudian kalau misalnya untuk pembuatan CV, jadi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pembuatan CV secara online melalui Mika Pro. Jadi nggak perlu khawatir lagi tulis tangan, ngetik, dan lain sebagainya. Cukup memasukkan beberapa informasi data terkait dengan Bapak Ibu sekalian di Mika Pro, nanti akan dibuild ya oleh CV online melalui Mika Pro itu sendiri. Nah, untuk video-video sendiri dan juga terkait dengan training dan lain sebagainya itu udah semuanya tersedia di aplikasi Mika Pro. Nah, berikut adalah videonya Bapak Ibu sekalian, yang mungkin beberapa udah nonton. Semangat pagi! Terdengar untuk suaranya? Suara terdengar, tapi kamu close dulu. Stop share screen. Ya. Stop share screen, lalu pilih screen yang tadi. Baik, Pak. Kemudian pilih share screen, pilih YouTube yang dibuka tadi. Dengan suara udah tadi ya. Sebentar. Oke. Kita tonton videonya terkait dengan Mika Pro ya Bapak Ibu sekalian dari awal. Silakan. Semangat pagi! Pagi! Oke, luar biasa. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan belajar hari ini terkait dengan SMK 3 sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012. Oke, kita akan mulai dengan apa itu SMK 3. Silakan Mas Adit buka SMK 3 PP 50 tahun 2012. Coba jelaskan apa itu SMK 3. 15 minutes later. Ada di halaman berapa ya, Pak? Teman-teman ada yang tahu nggak di halaman berapa? Nggak tahu.
Ini kok yang lain pada kagak tahu semua ya? Pada belajar pakai apaan lagi kalau bukan pakai buku undang-undang? Teman-teman kalau belajar pada pakai apa sih? Mika Pro. Lu nggak gaul, Dit. Kita pakai Mika Pro nih. Oke, caranya gini Dit, ya. Masuk ke regulasi K3, lalu pilih PP 50 tahun 2012 yang ada di sini, ya. Tinggal belajar online di Mika Pro. Ini ya, teman-teman semua ya. Training ketiga langsung kerja. Oke, baik. Itu kemudian kita lanjut lagi. Oke, sebentar. Masuk ke PowerPoint. Oke, kita lanjut lagi. Itu terkait dengan Mika Pro ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah download terus masih silver, nanti bisa langsung upgrade ke platinum untuk dapat mengakses fitur-fitur yang lebih banyak lagi ya Bapak Ibu sekalian. Oh, sebentar maaf. Oke, selanjutnya kita ada beberapa informasi juga terkait dengan training ya, training K3 khususnya untuk sertifikasi Kemenaker. Nanti untuk ahli K3 umum di 3 bulan ini kita ada di bulan April. Cuman untuk ahli K3 umum sudah running ya, udah confirm running dan sedang berjalan hari ini. Kemudian nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut untuk pelatihan ahli K3 umum yang ketinggalan, jangan khawatir, nanti kita akan ada lagi tanggal 22 Mei sampai dengan 8 Juni 2021. Kemudian di bulan Juni nanti kita ada di tanggal 16 sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, buat yang sudah mengikuti ahli K3 umum, nanti silahkan untuk melanjutkan sertifikasinya ke auditor SMK 3. Untuk auditor itu sendiri, kita akan running nanti di tanggal 26 April sampai dengan 3 Mei 2021. Untuk jadwal selanjutnya ada di 24 sampai 30 Mei 2021 dan juga ada nanti di bulan Juni 10 sampai 16 Juni 2021. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kita setiap bulan akan menyelenggarakan ya untuk training sertifikasi Kemenaker. Kemudian bagi perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan mungkin bisa ikut untuk ahli K3 listrik ya. Jadi kalau untuk ahli K3 listrik ini diwajibkan bagi perusahaan yang memiliki genset kurang lebih 200 di atas 200 kVA. Nah, jadi silakan untuk yang belum memiliki ahli K3 listrik itu bisa mengikuti. Nanti sebenarnya tanggal 14 akan running harusnya hari ini ya, kemudian nanti untuk next-nya ada di tanggal 27 Mei sampai dengan 15 Juni 2021 dan di bulan Juni nanti ada di 17 Juni sampai 7 Juli 2021. Kemudian juga kita ada teknisi K3 listrik. Nanti yang akan running, kita udah confirm running nanti tanggal 23 April sampai 3 Mei 2021 dan selanjutnya. Kemudian juga kita nanti tanggal 17 Bapak Ibu sekalian ada ahli muda K3 konstruksi ya. Ini udah confirm running. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang belum yang bekerja khususnya di bidang konstruksi dan belum memiliki sertifikasi ahli muda K3 konstruksi, silakan nanti langsung join aja ikut trainingnya tanggal 17 sampai 23 April 2021. Kemudian juga nanti kita ada supervisor perancah ya Bapak Ibu sekalian di tanggal 26 April sampai 3 Mei 2021. Dan
Untuk petugas P3K nanti tanggal 24 sampai 29 April 2021. Kemudian ada petugas peran kebakaran kelas D tanggal 19 sampai 22 April 2021. Oke, sekian ya. Nah, sekian beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau untuk pertanyaan dan lain sebagainya terkait dengan training dan lain-lain, Bapak Ibu bisa langsung info ke saya ya, khususnya juga nanti yang ingin diterbitkan e-sertifikatnya, jangan lupa nanti tonton webinar ini sampai dengan selesai. Kemudian bisa nanti kontak saya di 0813 777 08508. Ini juga termasuk terhubung dengan nomor WA. Kemudian untuk Instagram, Bapak Ibu bisa langsung cek Instagram kita di @mediatama. Untuk Facebook sendiri, nama Facebook kita di Tama Media Tama Sertifikasi. Dan YouTube, nanti jangan lupa untuk subscribe channel kita di Kaci Deni, di channel Kaci Deni, dan juga untuk TikTok, akun TikToknya sendiri adalah Kaci Deni. Oke, kemudian ada jaket gaul Bumber seharga 375.000. Syaratnya bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan jaket tersebut, syaratnya sudah terinstall aplikasi Mika Pro. Kemudian yang kedua, share sebanyak-banyaknya link YouTube Kaci Deni ke Facebook, link LinkedIn, dan IG. Kemudian yang ketiga, follow dan like sebanyak-banyaknya video TikTok Kaci Deni. Oke, setiap Jumat nanti kita akan tentukan pemenangnya. Nah, berikut adalah peserta atau personil yang sudah mendapatkan jaket Bumber ya, yang sangat rajin sekali untuk memberikan men-share video-video yang yang ada di YouTube channel Kaci Deni. Oke, baiklah. Saya akan pilih pertanyaan yang relevan ya dengan topik hari ini. Bagi pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik, akan kami hold dulu ya, mohon maaf. Pertanyaan pertama yang sudah masuk, coba saya cek dulu. Itu dari Ibu Siska. Oke, Pak Zainal, kita langsung satu pertanyaan langsung dijawab aja ya Pak Zainal ya. Oke, yang pertama dari Ibu Siska Melati. Selamat pagi Pak, izin bertanya, apakah untuk menganalisis potensi bahaya dan melakukan tindak lanjut pengendaliannya harus melakukan penilaian resiko terlebih dahulu? Oke, silakan mungkin Pak Zainal bisa langsung dijawab untuk Bu Siska Melati. Di-unmute dulu Pak Zainal. Sudah? Ya, Sudah ya? Pak. Oke, ya. Jadi kalau kita melihat risiko itu kan, makanya kan risiko itu kan mungkin Anda sudah tahu kemarin. Ada yang disebut dengan secara umum itu apa? HIRA-DC. Ya kan? Hazard Identification, Risk Assessment, Determine, Control. Kan gitu kan? Nah, itu secara umum. Nah, tapi begitu kita punya spesifik suatu pekerjaan di mana dengan hanya menggunakan HIRA-DC itu tidak mampu menurunkan risiko atau mengendalikan risiko tadi, maka kita buat yang disebut dengan job safety analysis. Nah, ya, jadi artinya apa? Kita buat lebih detail lagi, di mana pada waktu membuat job safety analysis itu yang membuat itu adalah tim. Nah, tim yang terlibat di situ adalah tim yang langsung berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri. Maka tidak boleh ngarang. Ya, artinya apa? Kalau memang pekerjaan itu misalnya katakan kita mau ngangkat girder, berarti yang dibutuhkan di situ siapa? Kita butuh operator kren. Nah, mungkin kita juga butuh ahli ahli K3 alat angkat dan angkut misalnya. Sesudah itu mungkin kita perlu apa? Operatornya. Lalu apa yang kita perlu lagi? Supervisornya. Nah, lalu apa lagi yang kita butuhkan? Riggernya.
Nah, ini jadi artinya apa? Maka dilakukan analisis itu terhadap pengendalian risiko yang tadi masih dianggap umum dan belum bisa maksimal menekan risiko. Kurang lebih gitu. Jadi artinya memang harus kita buat. Itu kira-kira Mas. Oke, Ya. itu ya, Ya. Bu Siska Melati. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Zainal, Ya. yaitu dari Bu Rindi atau Pak Arya. Bu Rindi Antika mau tanya, karena pekerja konstruksi itu pendidikannya rendah, untuk membahas K3 secara menyenangkan sehingga masuk ke pekerja dan bisa diimplementasikan bagaimana ya Pak? Terima kasih. Iya, oke. Bu siapa nih? Bu siapa? Rindi, Pak. Bu Rindi, oke. Terima kasih Bu Rindi. Ini adalah pertanyaan yang mendasar. Tadi yang saya sampaikan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita itu berada di posisi pendidikan yang rendah. Jadi saya mengembangkan yang namanya dengan penyebutan sekarang virus K3. Virus K3 itu tidak mengenal yang disebut dengan pendidikan. Tapi yang dikenal siapa yang di sebelah kita. Ya, nah, artinya apa? Mulai dikembangkan, mulai dari pekerja ke mandor kepada pelaksana. Ya, artinya apa? Dalam rangka pembelajaran kepada teman-teman kita yang notabene dari pendidikannya rendah, kita juga mengadakan pelatihan itu yang sifatnya bukan formal, tapi lebih banyak kepada informal. Informal itu apa? Ngeriung kalau bahasa Jawa Sunda ya, ngeriung ya. Kita ngeriung, ngobrol. Nah, sesudah itu yang jadi pembicara itu bukan si orang safety-nya, tapi orang terdekat dengan dia, misalnya kepala regunya lah. Nah, kepala regunya kita modalin dia dengan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan K3. Lalu kalau bisa menggunakan bahasa mereka. Dengan menggunakan bahasa mereka, mereka akan lebih dekat, ya. Lalu yang ketiga, pendekatannya berikutnya itu adalah kita dalam rangka berdialog dengan mereka itu kita bukan menginstruksi, tapi kita bicara mencari pendapat dia pekerja itu. Contohnya misalnya gini, Mas, kalau Anda bekerja pekerjaan besi, kalau pakai sarung tangan itu kira-kira ada masalahnya apa? Kalau pakai sarung tangan, nah, kan gitu kan? Kalau Anda bekerja menggunakan masker atau pakai Google gitu, terutama tukang las, apa masalahnya? Jadi kita ajak mereka itu dialog. Nah, lalu kita pecahkan masalahnya sama-sama dengan dia. Oh, kalau begitu Anda keberatannya di sini. Oh iya, oke. Bagaimana kalau dicoba dulu sebentar? Nanti lepas dulu. Habis itu coba lagi. Memang harus tekun dengan bahasa mereka. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Terutama para mandor itu tuh pekerja itu adalah biasanya dibawa dari satu kampung sama dia. Dan biasanya punya hubungan keluarga. Nah, kalau kita bicara kita dengan pekerja itu merasa itu kepentingan perusahaan, kepentingan Anda, bukan kepentingan saya. Tapi kalau si mandor yang ngomong, atau kepala regunya itu yang ngomong, dia akan sadar. Jadi artinya apa? Biarkan dia bicara dengan pekerja itu, ya, dengan demikian maka akan lebih dekat secara personal, ya. Itu yang kami lakukan sekarang. Maka disebut dengan virus K3. Gitu Mbak Siska ya. Siapa? Ya. Oke, baik Pak. Seperti itu Bu Rindi ya Bu. Bu Rindi Antika. Oh, Bu Rindi ya. Bu Rindi Antika. Nah, Bu Rindi ya. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi nih Pak Zainal. Ya. Terkait dengan ini dari Pak Asep Jamaluddin. Ya. Jadi beliau bertanya apa bedanya RKK dengan CSMS Pak? Ya. Silakan Pak.
Jadi RKK itu kita bicara itu adalah secara menyeluruh itu ada posisinya berada di seperti di main kontraktor lah. Ya, main kontraktor, penyedia jasa main kontraktor. Sementara CSMS itu mungkin berada di pemasok atau subkontraktor. Ya, kurang lebih itu bedanya. Ya. Nah, jadi misalnya Bapak kebetulan main kontraktor mau menggunakan jasa vendor atau subkontraktor, maka kewajiban Bapak minta kepada vendornya atau subkontraktornya membuat CSMS ya, Construction Safety Management System ya, kurang lebih gitu ya. Sebenarnya kalau di secara apa bedanya hanya pada waktu penerapannya saja, tapi isinya sebenarnya hampir sama ya. Bersama. Karena CSMS itu dikenal dia mining itu biasanya di mining. Oke, kira-kira itu. Oke, baik. Ya. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Ini ada Pak Priya Siando nih Pak. Bertanya Pak Priya, bagaimana cara untuk mengidentifikasi bahaya laten terhadap human performance? Dilihat dari data tenaga kerja tadi masih banyak tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Kurang jelas tadi? Pertanyaannya kurang jelas. Pertanyaannya dari Pak Priya Siando, bagaimana cara mengidentifikasi bahaya laten terhadap human performance? Dilihat dari data tenaga kerja tadi yang sudah disampaikan mungkin di slide tadi, masih banyak tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Jadi kalau tadi itu kan saya kan mengutip dari dari Kompas ya. Dari Kompas itu tanggal 8 November 2018, di mana di situ 40% itu berada di posisi angkatan kerja kita itu pendidikan SD. Artinya apa? Artinya kita menyadari bahwa dengan pendidikan mereka relatif rendah itu, ada kemungkinan di situ tersembunyi potensi bahaya. Potensi bahaya itu dari apa? Dari persepsi mereka terhadap K3. Belum lagi dari faktor umur ya. Nah, faktor umur itu mungkin kaitan dengan apa? Karena umurnya mereka masih muda, cenderung mereka bekerja mungkin agak kurang disiplin. Tadi kan kurang disiplin ya. Nah, sesudah itu yang kedua, kemungkinan apa? Tidak konsisten. Jadi kemungkinan itu ya. Jadi artinya apa? Secara psikologi kita melihat saja bahwa tingkat pendidikan itu berpengaruh terhadap K3 itu kalau kita melakukan pembinaan K3 itu dengan yang sudah kita lakukan seperti sekarang ini. Kenapa? Nah, coba diperhatikan pembinaan K3 yang kita lakukan selama ini yang terjadi adalah standar. Standar apa? Semua dianggap ngerti. Tapi pernahkah kita ketahui ada orang-orang tertentu dengan pendidikan-pendidikan tertentu tidak mengerti apa yang kita sampaikan? Contohnya misalnya, utamakan keselamatan kerja. Kan bahasanya kan sederhana. Tapi pertanyaan kita, kalau bagi mereka yang sudah ya masih pendidikan relatif tadi SD ya, sudah itu umur mereka juga masih muda, itu belum tentu mereka ngerti itu apa dinamakan keselamatan kerja. Itu loh. Jadi artinya apa? Secara tersembunyi di situ kita harus menyadari bahwa pada waktu kita melakukan rekrutmen ini harus kita perhatikan. Artinya apa? Perlu menurut saya pada waktu induction itu, jangan kita hanya sepihak, tapi mulai kita berdialog. Bagaimana kira-kira apa yang saya sampaikan ini? Anda bisa mengulangi lagi? Silakan ulang kembali. Nah, itu artinya apa? Kita sudah mulai mengajak dia, mendidik dia, supaya dia mulai ngerti. Tapi jangan bilang, gimana udah ngerti semua ya? Jadi ini juga akan menjadi masalah. Ya kurang lebih itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zainal. Kemudian dari Pak Taswadi nih Pak,
Pagi Pak, izin bertanya, apa yang harus dilakukan apabila biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan kecelakaan konstruksi itu lebih tinggi dari biaya pembangunannya? Mohon pencerahannya. Ini berarti tinggi banget ya untuk harga ininya nih, pencegahannya sendiri. Silakan Pak. Jadi gini loh ya, cara berpikir kita. Biaya pembangunan itu gini, potensi bahaya itu tidak ada hubungannya langsung dengan maaf, jadi apa gini? Kalau kontraknya gede, bahayanya tinggi itu nggak ada, nggak mesti ya. Potensi bahayanya tinggi, kontraknya tinggi, itu nggak, bukan gitu bahasanya. Setiap pekerjaan itu punya potensi bahaya. Saya ngerti dari itu. Jadi gini, ada satu pekerjaan, katakan pekerjaan tambah, ya. Kalau pekerjaan pokok saya belum tahu itu. Ada satu pekerjaan tambah. Kalau pekerjaan tambah ini dikerjakan, itu biaya keselamatannya itu akan lebih tinggi daripada biaya pokoknya sendiri. Contohnya apa? Contohnya kita misalnya ada pekerjaan tambah yang mungkin desainnya waktu itu lupa, ya. Baru ingat sekarang, tapi beradanya di posisi sangat berbahaya. Katakan di mana misalnya? Katakan dia itu di lantai langit-langit lah katakan. Nah, langit-langit 3 atau 4 lantai gitu kan. Berarti di situ kita perlu membuat apa? Perancah. Kan gitu kan? Nah, karena ada langit-langitnya harus diperbaiki atau ya kan? Nah, sesudah itu berarti perancahnya harus orang yang punya sertifikat yang masang. Supervisornya juga harus ada. Ini udah biaya ini. Tapi ini pekerjaan yang lupa. Kan gitu kan? Nah, karena lupa, akhirnya mau nggak mau dikerjakan. Biaya K3-nya pasti lebih tinggi. Nah, kenapa? Pekerjaannya itu misalnya hanya katakan ngecor 4 atau katakan 3 atau 4 kubik ton. Tapi untuk menuju ke tempat kerjanya itu harus menyiapkan perancah, dipasang lagi, ya. Sudah orangnya juga harus disiapkan. Nah, belum lagi misalnya kalau memang harus pakai kren. Nah, bisa saja terjadi. Tapi kalau menurut saya, tolong ditanyakan sama dia, contohnya kerjaan apa gitu. Kalau setahu saya pekerjaan tambah ya, silakan. Ya. Oke. Kemudian satu pertanyaan lagi nih Pak ya. Ya. Di sini yang akan ditanyakan dari Pak Alfa Putra nih, Pak Zainal. Jadi pagi Pak, mau bertanya sedikit. Ya. Kita sering induction pekerja, tapi mereka selalu menganggap remeh. Menganggap remeh APD, terutama body harness nih Pak. Bagaimana nih solusi Bapak untuk menanggapi hal tersebut? Oke. Biasanya body harness diberikan kapan? Sebelum bekerja? Kan gitu kan? Kan pertanyaan kan gitu kan? Artinya apa? Kalau memang pekerjaan itu harus menggunakan body harness, artinya tegas kita sampaikan, orang tanpa body harness dilarang naik. Harus tegas. Maka sering saya sampaikan, gunakanlah namanya zone. Ada zona aman, ada zona waspada, ada zona bahaya. Nah, lalu pada waktu induksi itu disampaikan dengan menggunakan site plan atau layout bahwa untuk lokasi ini harus menggunakan body harness. Nah, lokasi merah nih. Nah, coba yang akan masuk ke lokasi ini mana? Siapa ini orangnya? Nih. Langsung dipilah. Mana body harness-nya? Nah, kalau body harness tidak ada, tidak boleh naik. Perlu ketegasan di sini. Nah, ini yang jadi masalah itu adalah
pada waktu induksi itu tidak tegas. Perlu ketegasan kita dalam rangka menyelamatkan pekerja. Itu yang penting. Ya. Jadi hari ini tegas, besok enggak, repot juga kan? Harus tetap konsisten. Nah, jadi saya sampaikan, buatkan zonanya, lalu masing-masing orang yang akan masuk ke zona itu ada persyaratannya sama dengan tadi itu, seperti kita ada izin kerja, kalau ada izin kerja itu apa? Harus DSA-nya ada, DSA itu apa isinya di situ, termasuk juga orang yang menggunakan body harness. Nah, gitu. Itu kira-kira, Pak. Oke, terima kasih Pak Zainal. Selanjutnya nih Pak, oke Bapak, kita sepertinya masuk ke session 3 ya Pak Zainal ya. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke session 3. Bagi yang ingin bertanya langsung ya dengan pembicara secara live, silakan klik tombol raise hand yang ada di bawah layar PC atau HP ibu bapak semua. Kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara. Oke, silakan kami tunggu. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, silakan langsung raise hand saja, Bapak Ibu sekalian. Ini tadi ada yang pertanyaannya mungkin dari Pak Pomo ini tadi ada kali mungkin perlu dijawab kali dia Pak. Pak Nur Salam tuh. Oke. Yeah. Masuk ke allow to talk one. Allow to talk, oke sebentar Pak. Kamu pindahin ke panelis ya, harusnya allow to talk aja. Oke. Silakan Oke, Pak. Pak Nur Salam, mungkin bisa diaktifkan videonya terlebih dahulu. Di-unmute dulu Pak Nur. Nanti nggak usah dimasukin ke panelis, di allow to talk aja di attendance. Oke. Silakan Pak Nur Salam untuk bertanya. Kalau tidak ada, kita kasih waktu 1 menit. Kalau nggak ada, langsung aja balikin lagi ke attendance, bahas yang Q&A aja. Oke. Bapak Ibu semua silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, ini Richie Faizal, saya berikan allow to talk. Silakan Pak Richie. Halo. Pak Richie. Ya, silakan Pak Richie. Untuk apa namanya semuanya untuk pekerja ya. Kalau ada pekerjaan di ruang terbatas maupun ketinggian, itu apakah harus kompeten dengan pekerjaannya ya? Masalahnya kalau untuk sertifikasi seperti itu, apakah harus wajib sertifikasi yang dia punya untuk pekerjaan di ruang terbatas, untuk ketinggian, kalau untuk pekerjaannya yang di bawah level supervisor lah seperti itu, pekerjaan yang di bawah, apakah itu harus kompeten dengan sertifikasi Kemenaker atau cuma sertifikasi kompeten dari internal aja seperti itu yang diwajibkan. Oke, pertanyaan seperti itu Pak Jainal, apakah di setiap pekerjaan, misalkan contoh pekerjaan ruang terbatas, pekerjaan di ketinggian, pekerjaan menggunakan scaffolding, apakah harus bersertifikasi dari Kemenaker dan berlisensi atau hanya untuk sertifikasi dari internal saja, apakah diperbolehkan atau tidak? Seperti itu Pak, silakan. Jadi kalau kita lihat, dengar ya, jadi kalau kita lihat perkembangannya kan gini Pak, pekerjaan konstruksi itu sebenarnya tadi kalau saya lebih bicara tadi apa, konstruksi itu adalah pada waktu kita perancah ya, perancah itu, nah sekarang dengan ada perkembangannya itu bekerja di ketinggian agak mulai rancu kan, untuk level bekerja di ketinggian kan. Sebenarnya konsepnya dulu itu adalah untuk mereka bekerja di ketinggian yang harus punya sertifikat itu adalah mereka mengerjakan pekerjaan mold. Jadi seperti misalnya mereka membuat apa namanya itu di apa ya
pabrik semen. Itu dulu itu ya. Makanya pelatihnya juga itu kan orang yang ahli apa? Ahli pemanjat gunung. Ya Pak ya? Nah, ya kan gitu kan? Jadi kalau memang persyaratan sepengetahuan saya, nanti mungkin Pak Denny bisa meluruskan, karena ada juga pelatihan untuk mereka bekerja di ketinggian ya. Tapi kalau untuk konstruksi itu sebenarnya adalah yang diwajibkan itu adalah mereka yang bekerja di pada waktu perancah, ada supervisi, ada teknisi perancahnya, ada supervisinya. Lalu untuk mereka yang bekerja di ketinggian di situ tidak ada persyaratannya mereka harus punya sertifikat, nggak ada itu ya. Tapi dengan sekarang ini berkembang, ada lagi pekerjaan mereka bekerja di ketinggian, kecuali mereka persyaratan untuk convey space, memang ada itu peraturannya. Mungkin Pak Denny bisa bantu Pak, coba saya dengan kondisi sekarang ini kan ada perkembangannya seperti apa ya. Terima kasih Pak. Itu sebenarnya udah dibahas kemarin ya Bapak Ibu semua, kalau untuk bekerja di ketinggian itu ada yang namanya TKPK, tenaga kerja pekerjaan ketinggian, ada juga namanya TKBT, tenaga kerja bekerja di ketinggian. Itu juga ada levelnya, TKPK ada 3 level, TKBT juga ada 2 level. Itu tergantung dari pekerjaannya ya. Nanti silakan nanti dilihat lagi regulasinya mengenai bekerja di ketinggian. Cuma yang pertanyaannya tadi, apakah semua pekerjaan-pekerjaan tersebut harus ada sertifikasinya? Nah, seiring berkembangnya zaman sekarang ya, sertifikasinya itu boleh dari mana saja. Ya, tidak mesti dari Kemenaker, dari BNSP boleh, dari LPJK boleh, dari LSP boleh ya. Cuma yang ditegaskan di sini dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan, karena di nomenklaturnya mereka yang pegang Undang-Undang Nomor 1 1970, itu ada diwajibkan lisensinya. Ya, lisensi dan SKP-nya wajib dari Kemenaker. Contoh misalkan Bapak Ibu semua adalah operator forklift. Sertifikatnya boleh dari Kemenaker, LPJK, atau dari SKA ya, atau dari BNSP, itu boleh. Tapi kalau ngomongin soal lisensi, itu nomenklaturnya dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Seperti itu Pak. Sertifikasinya boleh dari mana saja sekarang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua training ya, operator forklift contoh ya, itu Kemenaker tidak mengeluarkan sertifikat lagi. Kemenaker hanya mengeluarkan surat keterangan kalau sudah mengikuti pelatihan. Sertifikatnya dikeluarkan dari BNSP. Ya, melalui LSP yang sudah terlisensi oleh BNSP dan Kemenaker RI. Nah, jadi sistemnya seperti itu, Pak. Itu Pak Jainal, kalau untuk yang sekarang perkembangannya. Kemenaker sudah membuka diri, sudah ada LSP yang baru juga, namanya LSP, kalau nggak salah itu LSP Ketenagakerjaan, ya, norma ketenagakerjaan namanya Pak Jainal. Jadi nanti semua sertifikat keluaran dari BNSP melalui LSP yang sudah terlisensi oleh Kemenaker dan terlisensi dari BNSP. Lalu kewenangannya dalam hal ini kalau operator dan petugas itu dari Kemenaker, ya. Khusus untuk petugas P3K, kewenangannya atau kartu lisensinya dikeluarkan dari Disnaker. Jadi begitu ya, Bapak Ibu ya yang bertanya tadi. Jadi misalkan dia bekerja menggunakan peranca, dia harus punya sertifikat peranca. Kalau dia mendesain, merencanakan peranca, dia harus punya supervisor peranca. Tapi kalau dia pelaksananya saja, hanya teknisi peranca gitu. Kalau dia bekerja di bawah tanah atau di tempat terbatas, ada lagi sertifikasinya confined space yang seperti itu. Ya, gitu Pak jawabannya. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau internal aja nggak boleh ya, cuma harus ada lisensi ya Pak ya. Iya, nah ini Dari ngomongin internal. soal, betul Pak, ngomongin soal kewenangan Pak. Jadi kewenangan boleh nggak dilakukan oleh internal sendiri? Contoh misalkan kayak Astra, dia melakukan sertifikasi di internal sendiri ya, ada PJK 3 Astra. Nah itu bahasanya kita ngomong internal sendiri. Dia melakukan sendiri, tapi dia mengikuti standar yang ditetapkan oleh Kemenaker berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 95 mengenai PJK 3. Dia melakukan internal sendiri, tapi dia harus memenuhi persyaratan. 1, ada izinnya dari Kemenaker melalui SKP sebagai penyelenggara pelatihan di internal perusahaan. 2, instrukturnya harus bersertifikat train of trainer dari Kemenaker juga. Nah, nanti
silabusnya juga nanti akan mengikuti apa yang ditentukan oleh Kemenaker. Jadi tidak bisa hanya dari internal saja yang melakukan tanpa ada sepengetahuan dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan. Seperti itu Pak Ricci. Itu Pak Risi ya. Oh iya Pak. Oh iya. Oke, Terus oke. yang untuk tanya lagi Pak, kalau untuk perancah ya, untuk teknisi sama untuk Teknisi. teknisinya untuk yang install. Nah, Oke. yang install itu dia punya sertifikasi, tapi Iya. dia bukan menginstalnya, dia cuma mantau aja, cuma gimana monitoring aja. Yang melakukan, yang install itu pekerja lain. Apakah boleh seperti itu? Ya, balik lagi Pak, pekerja lainnya itu harus bersertifikat teknisi K3 perancah. Nah, yang memantaunya itu berarti dia yang mengawasi. Nah, yang mengawasi itu kalau di Kemenaker istilahnya supervisor K3 Supervisor. perancah. Makanya level pendidikannya kalau teknisi itu diperbolehkan SMP Pak, SLTP. Tapi kalau yang supervisor minimal pendidikannya SMA atau SMK sederajat, gitu Pak. Oh, gitu. Masalahnya kemarin ada seperti itu. Jadi untuk teknisinya dia cuma lihat aja. Jadi ada sertifikat dari supervisornya, ada teknisinya. Tapi yang mengerjakan untuk menginstal itu pekerja lain seperti itu. Apakah boleh seperti itu? Ah, itu yang sekarang yang scaffolder kan banyak yang pinjem Iya. di rental seperti itu. Jadi cuma dia nggak mau ngerjain, yang ngerjain orang lain seperti itu. Ya, dia punya sertifikat perancah seperti itu teknisinya. Itu yang bikin di lapangan yang bikin bingung juga kan seperti Pak, itu. jadi- Apakah boleh? Jadi gini Pak Risi, ya. Jadi pengalaman kita justru itu yang membuat bahaya. Makanya kenapa tadi saya sampaikan di materi saya tadi itu, perancah itu paling tinggi kecelakaannya. Kenapa? Nah, pada suatu proyek, saya nggak usah ceritakan di mana ya. Saya sudah datang ke suatu proyek cukup besar, di mana mereka mengerjakan pekerjaan itu adalah two elevated, jadi di atas semua. Otomatis mereka kan bekerja menggunakan perancah, Pak ya. Betul ya Pak Ricci ya. Nah, dengan mereka menggunakan perancah itu artinya semua tergantung benar atau tidaknya perancah yang mereka pasang. Ya kan? Nah, kalau misalnya orang yang tadi Bapak bilang hanya sertifikatnya aja yang muncul, yang masang orang lain, kira-kira masangnya benar nggak? Ternyata hampir 30%, 40% itu perancahnya salah masang. Ada malah yang kebalik. Ya kan? Ada jack base-nya itu, ya, ada yang sudah bengkok, masih kepasang. Sesudah itu ada U-head-nya kebalik. Dan ada yang frame-nya itu sebenarnya sudah bengkok. Jadi kaitannya dengan yang pertanyaan Bapak tadi, bukan hanya sekedar masang, Pak. Tapi mulai dari seleksi materialnya sendiri. Itulah yang diajarkan kepada teknisi itu. Mana yang boleh dipasang, mana yang tidak. Dan itu diawasin oleh supervisor. Supervisornya itulah yang mengawasi pemasangan. Dan itu didesain oleh engineer yang punya sertifikat sebagai supervisor. Nah, kenapa? Karena tumpuan daripada dudukan daripada scaffolding itu kan ada di tanah. Nah, pertanyaannya, tanah ini mampu nggak menahan ini? Apakah jenis tanahnya? Jenis tanah itu yang tahu siapa? Yang tahu itu adalah engineer, Pak. Karena dia punya data tanah. Apakah tanahnya lembek, keras? Nah, itu. Nah, lalu jangan lupa lagi, kalau terjadi perubahan mendadak, misalnya terjadi angin kencang atau malah terjadi kecelakaan, tahu-tahu scaffoldingnya berubah, siapa yang boleh memperbaiki? Itu bukan si tukang tadi, tapi teknisinya. Atas dasar apa? Atas dasar supervisornya mengecek. Gitu Pak. Jadi bukan segampang yang udah, yang penting enggak gitu Pak. Ya, perkara di lapangan itu dia dibantu oleh Kenek itu wajar, tapi tetap yang bertanggung jawab itu dia Pak. Ya, ini pengalaman saya nih. Ya. Saya rasa itu dulu ya Pak Ricci ya. Nah, Pak Ricci ya. Kesempatan lain buat teman lain bertanya. Hati-hati kita. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak.
bila terjadi Iya, iya. kecelakaan fatality di proyek, apakah harus kita lapor ke polisian dengan segera atau harus menunggu proses evakuasi dulu? Pak Nur Salam nih nanya nih. Menarik nih pertanyaannya. Karena di konstruksi itu kalau terjadi kecelakaan kan biasanya ditutupi, Pak. Nah, menurut Bapak gimana nih, Pak? Ini pertanyaan Pak Nur Salam nih. Banyak Begini, kejadian di lapangan kayak gitu. Pak Salam, ya. Dari pengalaman kami ya, ini dari pengalaman yang pasti itu kalau terjadi kecelakaan kerja di lapangan itu, yang pasti ada dua peran di situ. Peran dari Dinas Tenaga Kerja setempat dan peran kepolisian. Masing-masing mereka punya dasar hukum. Kenapa polisi harus kita laporkan? Karena dikhawatirkan kita bisa melanggar pasal 359 atau 30. Kita nggak tahu apakah misalnya ada orang jatuh itu didorong, jatuh sendiri, atau mungkin kena habis minum, kita kan nggak tahu kan. Maka kalau memang keadaan itu kita wajib langsung lapor ke kepolisian. Lalu tujuannya apa? Supaya secara hukum langsung polisi datang dan langsung TKP-nya diberi garis, ya, dia amankan. Lalu sebenarnya dari Dinas Tenaga Kerja juga dia akan minta TKP-nya ditutup, sama, ditutup itu, TKP-nya ditutup. Tujuannya itu apa? Supaya tidak terjadi kerusakan terhadap benda-benda atau bahan bukti di situ. Jadi artinya apa? Wajib kita lapor langsung ke polisi, dan satu lagi ke Dinas Tenaga Kerja, dan satu lagi mungkin yang penting lagi apa? Ke BPJS setempat kaitan dengan asuransi, ya. Oke, berarti intinya harus dilaporkan ya Bapak Ibu semua ya kalau terjadi kecelakaan, karena nanti ngelinknya ke BPJS Ketenagakerjaan juga. Ya. Karena kalau lebih dari 1x24 jam ya Pak Jenal ya kalau nggak salah, itu akan kesulitan untuk diklaim kalau terjadi kecelakaan gitu ya Pak ya. Oke. Makanya nanti kita modelnya kita lapor dulu mungkin secara lisan, sesudah itu langsung nanti dilaporkan tertulis. Oke, siap. Oke, Pak Ridwan, silakan ada lagi tuh Pak Rizky, silakan di allow to talk, silakan. Ya. Baik, silakan Pak Rizky untuk memberikan pertanyaan. Di-unmute dulu Pak Rizky. Oke. Ya. Silakan Pak. Ya, ini pertanyaannya sesuai yang saya tanyakan. Mau menanyakan untuk perihal K3 di tempat kerja. Ini untuk pendekatan terhadap kontraktornya dan subkontraktornya itu yang mudah seperti apa ya? Oke, Pak Jenal, ini ya ditangkap pertanyaannya. Jadi betul Pak, gimana cara pendekatan terhadap subkon nih Pak Jenal supaya K3 itu bisa berjalan ya? Tahu sendiri ya kalau subkon itu kan kalau di lapangan kan suka ngeyel-ngeyel kan ya. Apalagi kalau subkon itu titipan dari bos ya, dari si owner kan. Wah, lebih sulit lagi tuh nerapin K3-nya gitu ya Pak Jenal ya. Silakan Pak Jenal. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi pengalaman kami pernah mengelola hampir 23 subkontraktor, Pak. Nominated subkontraktor, Pak. Di proyek Bank Niaga. Ya. Langsung di bawah. Jadi perusahaan kita dan ada 23 nominated subkontraktor di mana K3-nya kita yang bukan. Dan kita dapat fee di situ. Apa yang saya lakukan? Pertama yang saya lakukan adalah kalimatnya, kami tidak mau ada kecelakaan kerja di sini. Kenapa? Saya atas nama pemilik proyek. Lalu pemilik proyeknya saya undang. Duduk di situ, saya minta beliau ngomong. Jadi kata pemilik proyek, kalau nanti Pak Zainal bikin program, kalau ada yang melanggar, progres Anda tidak akan saya proses.
Itu dulu tuh ya. Kan ancamannya kan gitu. Udah. Lalu berikutnya apa? Setiap minggu kami rapat. Tidak boleh diwakilkan. Jadi subkontraktor yang 23 ini tidak boleh mewakilkan kepada anak buah dia untuk hadir. Dan itu ada fakta integritasnya tanda tangan pada waktu rapat pertama. Pendekatannya itu rada keras ya. Lalu yang kedua, bagaimana kalau kontraktornya itu bukan di bawah owner? Tadi kan kata Pak, jadi mungkin itu titipan dari ownernya kan misalnya kan. Kalau di bawah kita itu lebih gampang lagi. Kenapa? Kami punya namanya daftar rekanan mampu perusahaan. Orang yang masuk ke perusahaan kita menjadi nominator atau vendor itu wajib memenuhi persyaratan sama dengan kayak CSMS tadi itu. Dia dilakukan seleksi, termasuk track record dia, masalah K3 selama ini itu termasuk kita hargai. Jadi bukan hanya masalah nilai rupiahnya, tapi juga kemampuan dia mengelola K3. Sesudah itu, kalau memang dia masih baru, kita minta referensi dari tempat dia pernah bekerja. Lalu pada waktu rapat pertama kita sampaikan program K3 kita, lalu program kita semua kita buat inspeksi bersama, ada yang namanya joint inspection, dilakukan tiap minggu, tidak boleh diwakilkan. Nah, di sini perlu kepemimpinan dan keteladanan dari kita dan janji kita kepada dia, benar-benar kita laksanakan rutin setiap minggu. Caranya, nah, kalau tidak kita penalti. Kenapa? Biasanya kita takut penalti. Kenapa? Takut nanti kalau misalnya dia mundurkan diri, kita nggak dapat orang. Kita bilang nggak. Kita masih punya cadangan orang-orang yang masih bisa bekerja sama kita. Itu langkah-langkahnya itu, Pak. Kurang lebih. Pak Denny. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jenal atas jawabannya. Oke, Pak Ridwan, coba balik lagi ke Q&A itu, dipilih yang mana yang relevan dengan topik kita hari ini. Karena yang raise hand sudah nggak ada lagi. Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Ya, silakan. Ini dari Pak Asep Jamaluddin, Pak Zainal, mohon saran dan masukan bagaimana cara merubah paradigma di lapangan bahwa keselamatan kerja itu bukan hanya tugas seorang safety, tapi juga tugas semua unsur yang terlibat di dalamnya. Silakan Pak. Ini dari ke filosofinya nih ya. Jadi kami mencoba masuk ke suatu perusahaan, sudah 4 tahun perusahaan tersebut sudah masuk ke perilaku safety, ya, perilaku yang aman. Langkah pertama yang kami lakukan adalah semua top manajemennya ikut pelatihan K3 dulu semua. Bukan ahli loh ya. Bukan les. Jadi dia ngerti K3 dulu. Level mulai direktur utamanya sampai dengan direksinya yang lain, kita ikut pelatihan dulu. Sesudah itu kita buat yang namanya komitmen bersama. Apakah Bapak dan Ibu sesudah kita bikin pelatihan ini punya komitmen nggak untuk melaksanakan K3? Nah, begitu dia komitmen, maka tanda tangan sama-sama. Maka kami berkomitmen akan melaksanakan K3. Artinya apa? Itu terikat dengan jabatan mereka. Nah, kenapa komitmen perlu? Karena K3 itu nggak ada biaya yang gratis. K3 itu membutuhkan fasilitas. Ya kan? Nah, maka kita sampaikan di sini, Pak, dengan Bapak ikut tanda tangan di sini, berarti semua yang berkaitan dengan K3, Bapak akan ikut berperan di situ. Termasuk dengan apa? Kalau rapat, agendanya yang dibahas K3 dulu, baru bicara progres. Nah, begitu mereka setuju, sudah oke semua, maka mulailah kita angkatan pertama yang namanya direksi yang ikut pelatihan.
Sesudah itu baru level GM-nya. Sesudah GM-nya, baru terakhir itu masuk kita kepada supervisornya. Setiap latihan, supervisor itu harus disaksikan oleh salah satu direktur ikut hadir di situ. Dengan dihadir di situ itu adalah memotivasi si tenaga kerja, si supervisor ini bahwa ini bukan main-main. Ini komitmennya, ini kebijakannya. Ini kalau Anda tidak ikutin kebijakan ini sama dengan Anda tidak mempercayai saya. Maka dengan demikian, maka proyek-proyek itu begitu mulai proyek bekerja, maka K3 itu pertama kali yang dibicarakan adalah apakah pekerja proyek itu aman atau tidak. Bahkan hebatnya lagi, katakan proyek itu minim biaya K3-nya, tapi karena komitmen oleh direksinya menyatakan bahwa nggak ada proyek yang tidak ada K3-nya. Mereka mengambil sebagian dana dari proyek lain untuk supaya proyek yang mungkin yang tidak biaya K3-nya kurang, itu mereka supply. Maka di sini apa? Perlu komitmen dan perlu konsisten. Oke, perlu Pak role Jenal. model. Ya, Oke. ya. Sip. Artinya untuk memberikan komitmen harus ada yang memberikan contoh dulu, ya Pak ya. Artinya seperti model. itu. Jadi ada role model. Jadi seorang project manager ya harus menunjukin kalau dia komitmen K3, dia sendiri harus memulai K3-nya gitu ya Pak ya. Oke Pak Jainal, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Silakan dari Pak Jainal untuk memberikan closing statement kepada teman-teman semua di sini yang hadir hari ini. Tadi ada kisaran 90 orang, ini mungkin ada yang udah leave. Bagaimana tipsnya supaya bekerja selamat sehat di sektor konstruksi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, khususnya juga di masa pandemi seperti ini, karena kita tahu di sektor konstruksi inilah yang masih diberikan izin oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi kalau infrastruktur 100% tidak boleh tertunda. Jadi artinya apa? Banyak sekali penyerapan tenaga kerja dan proyek masih terus berjalan 100%. Ya, gimana Pak tips-tipsnya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di sektor konstruksi? Silakan Pak Jainal. Terima kasih Pak Denny, Mas Ridwan. Jadi kalau kita melihat apa yang kita diskusikan tadi, menurut saya ini cukup menarik ya. Nah, kenapa saya sampaikan menarik? Dalam suasana pandemi ini kita mencoba eksis ya, survive. Nah, lalu artinya apa? Kita tidak boleh nyerah. Ya kan? Dalam kondisi apapun kita harus tetap bergerak. Satu. Kedua, potensi bahaya itu akan terjadi pada saat kita mulai berpikir untuk bekerja. Pasti ada. Jadi kenapa tadi saya sampaikan dalam friksi tadi itu ketidakselarasan dalam suatu pekerjaan pasti akan muncul potensi bahaya. Tugas kita adalah bagaimana menyelaraskan antara tadi kan keempat aspek tadi itu ya dalam kita bekerja. Lalu berikutnya, ingatlah yang namanya menyelamatkan diri kita itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain kalau diri kita nggak kita selamatkan? Artinya apa? Mulailah kita bicara K3 itu dari mulai diri kita sendiri. Dan kita bicara ke diri kita sendiri berarti kita sudah mulai mengamankan diri kita supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Lalu sesudah itu kita akan berpindah ke tempat kerja, maka di situ kita akan ketemu dengan orang lain, maka kita sebarkan seperti virus itu, bagaimana supaya langkah-langkah positif kita itu bisa kita tularkan kepada pekerja lain. Nah, itu kurang lebih yang kita harus lakukan. Lalu dan jangan lupa suasana pandemi sekarang ini tetap
jangan lupa ya, protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan ya. Kalau memang ternyata kita tidak mampu bekerja pada waktu kondisi sekarang ini dengan maksimal, ya paling tidak kita juga harus menjaga ya. Lalu dari garis yang saya sampaikan tadi itu, garis materi yang saya sampaikan tadi, maka bekerjalah kita semaksimal mungkin, mulai kita pada waktu pengkajian, masuk kita ke perencanaan, masuk kita pada waktu konstruksi, pada waktu masa operasional, maka pada waktu pembongkar. Maka K3 itu akan bicara kita long lifetime, jadi sepanjang pekerjaan kita, sepanjang umur kita. Lalu jangan pernah berhenti belajar ya. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang, tolong diberikan minta maaf sebesar-besarnya ya. Karena ini suasana puasa. Apabila ada yang kurang pas, saya minta mohon maaf. Kepada Pak Denny dan Mas Ridwan, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sharing kita ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal atas closing statement yang sudah disampaikan. Baiklah teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Teman-teman semua dapat mengirimkan email ke email yang tertera saat mendaftar webinar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Pak Zainal sebagai instruktur atau narasumber untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik hari ini yang sungguh luar biasa. Oke, kemudian untuk teman-teman sekalian, ada beberapa mungkin yang teman-teman yang udah upgrade ke platinum, kemudian yang udah upgrade ke platinum, nanti usai webinar ini nanti kita akan proses kembali ya Bapak Ibu sekalian, jadi mohon bersabar. Oke, terima kasih. Itulah hasil webinar kita hari ini. Nanti jangan lupa di selanjutnya ada webinar selanjutnya di sore hari ya Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk jadwalnya bisa gabung ke grup Telegram kita. Nanti di situ informasi setiap webinarnya akan disampaikan di sana. Oke, jangan saya Ridwan mewakili Media Tama Academy dan juga Pak Denny dan juga Pak Zainal Bakti memohon maaf jika ada kesalahan baik perbuatan maupun perkataan. Selebihnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Zainal, terima kasih Mas Ridwan. Kita ketemu lagi jam 13.00 dengan materi terkait dengan supervisor perancang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya. Terima kasih Pak Zainal. Ya.